Hai, welcome to BBM, belajar bareng Mirai Asset. Seperti biasa, kita akan selalu belajar tentang dunia saham. Tapi spesial banget kali ini kita akan belajar tentang dunia ETF. Di episode sebelumnya kita telah berbicara apa sih itu ETF, dan di episode kali ini kita akan belajar apa sih pasar sekunder itu. Hari ini saya ditemani oleh Pak Simon dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Simon. Hai Mbak Alia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pasar sekunder. Nih Pak, mungkin bisa diingatkan nih sedikit apa sih itu pasar primer dan apa itu pasar sekunder? Oke, untuk kita sebagai nge-refresh lagi ya, pasar primer itu adalah dalam ETF, pasar ketika terjadi pembentukan dan pencairan unit ETF. Sedangkan pasar sekunder adalah proses mentransaksikan unit yang sudah di-create di pasar primer tadi. Jadi sebenarnya apa sih nih Pak perbedaan antara pasar primer dan pasar sekunder? Yang membedakan sebenarnya nggak ada, yang membedakan hanya dari sisi mekanisme transaksinya aja. Kalau di pasar primer untuk bertransaksi kita butuh modal cukup besar, sedangkan di pasar sekunder kita tidak perlu modal yang terlalu besar. Oke. Jadi itu salah satu yang menarik gitu untuk bertransaksi di ETF. Tapi bagaimana dengan ketersediaan ETF ini sendiri di pasar sekunder? Jadi kalau kita bicara pasar sekunder, likuiditasnya itu kan ditentukan oleh pasar, terbentuknya oleh pasar. Ya. Ada pihak yang mau menjual dan ada pihak yang yang mau membeli. Yes. Terbentuklah di situ likuiditasnya. Untuk seberapa liquidnya memang tidak bisa ditentukan. Cuman memang ada aturan dari OJK sendiri untuk ETF pasti akan ada satu pihak yang berfungsi sebagai penyedia likuiditas disebutnya. Jadi ditunjuk sebagai penyedia likuiditas. Siapa nih Pak penyedia likuiditas ini? Kalau sampai saat ini sih masih menempel ke dealer partisipan. Kalau di sini dalam konteks ini Mirai Asset Sekuritas. Oke, jadi Mirai Asset Sekuritas ini bisa berperan sebagai penyedia likuiditas. Penyedia likuiditas. Betul. Tapi bagaimana nih Pak kalau kita ingin bertransaksi dalam jumlah yang besar, tetapi ternyata pasarnya tidak liquid? Salah satu yang menarik ketika kita bertransaksi ETF melalui broker yang sekaligus sebagai dealer partisipan si ETF itu sendiri, si nasabah tidak perlu khawatir untuk terkait likuiditas si ETF tersebut, karena ketika dia mau bertransaksi, misalnya dia kumpulkan lewat pasar sekunder atau dia mau jual lewat pasar sekunder, tapi tidak ada likuiditas di situ, dia bisa bertransaksikannya lewat pasar primer, karena si broker tersebut sekaligus sebagai dealer partisipan dari ETF tersebut. Jadi kalau bicara concern untuk likuiditas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika dia bertransaksi melalui broker yang sekaligus dealer partisipan dari si ETF itu sendiri. Oke, bagaimana nih Pak dengan persyaratannya kalau misalnya dari pasar sekunder ternyata mau ditransaksikannya ke pasar primer? Jadi misalnya nasabah kalau di pasar sekunder kan itu bisa bertransaksi dengan minimal satu lot. Misalnya dia kumpulkan. Batasan untuk bertransaksi di pasar primer itu kan dia harus minimal 1000 lot. Jadi kalau misalnya dia beli dari pasar sekunder, dikumpulkan mencapai 1000 lot, dan ketika dia mau jual lewat pasar sekunder ternyata tidak ada yang mau membeli, dia bisa mentransaksikannya melalui pasar primer. Seperti itu sih. Kelipatannya 1000 lot. Minimum persyaratannya adalah 1000 lot untuk bisa ditransaksikan di pasar primer ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak perbedaan antara harga transaksi di pasar primer dan harga transaksi di pasar sekunder? Ya, jadi kalau mau saya jelaskan dulu, pasar primer kan terbentuk harganya itu dari isi underlying si ETF itu. Sedangkan kalau untuk pasar sekunder terbentuk harganya karena ada bid offer di pasar. Mungkin bisa terjadi ada perbedaan harga di situ. Tapi biasanya yang terjadi sampai saat ini tuh perbedaan harganya tidak terlalu signifikan. Justru kadang perbedaan harganya bisa justru menguntungkan dan nggak melulu harus ntar beda harganya saya jadi rugi dong kalau beli pasar sekunder. Nggak seperti itu. Justru bisa di satu titik malah bisa menguntungkan. Oke, jadi memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Ada tapi paling kecil lah perbedaannya. Langsung aja nih tunjukin ke sahabat Mirai Asset bagaimana sih bertransaksi ETF di aplikasi NeoHots. Oke, setelah kita login, kita sekarang ada di menu home untuk NeoHots Mobile. Untuk membeli kita bisa pilih menu stock price di sini. Terus kita masukkan tickernya, kebetulan di sini sudah ada untuk ETF-nya, ticker kita XNVE. Atau kalau belum kesini kita bisa cari di sini tickernya XNVE. Nah, setelah
muncul tampilan seperti ini, kita tinggal beli mau di harga berapa, misalnya di harga 118. Di harga 118 kita buy. Terus kita tinggal masukkan berapa volume yang mau kita beli, mau berapa lot kita beli, misalnya contoh kita mau beli 100 lot. Terus kita confirm, tampilannya akan seperti ini dan nominalnya juga akan tersedia di sini tulisannya. Setelah itu kita buy, kita confirm seperti itu untuk mau bertransaksi XNVE melalui NeoHots Mobile. Tadi kita sudah membahas cara membeli ETF melalui aplikasi NeoHots. Sekarang boleh dong dibahas bagaimana sih membeli ETF melalui aplikasi HOTS. Oke, setelah login kita bisa bertransaksi ETF melalui menu ETF. Untuk mencari menunya kita bisa lewat dari quotes ini, terus kita masuk ke stock. Di sini ada menu ETF price. Atau kalau mau langsung klik juga bisa di sini langsung dimasukkan 7100 ETF price. Nah, ini adalah menu untuk bertransaksi ETF melalui Mirai Asset. Mungkin saya ceritakan sedikit untuk gambaran-gambarannya, apa-apa aja sih informasi yang ada. Nah, untuk di menu 7011 atau ETF price ini, di sini informasinya sudah cukup lengkap. Yang pertama di sini kalau untuk bertransaksi di pasar sekunder kita tinggal bisa lihat bid offernya ada di sini. Dan kita juga bisa mendapat informasi untuk harga primarinya di sini. Tapi untuk bertransaksi di primarinya tidak bisa melalui menu ETF price ini, harus tetap melalui customer service. Selanjutnya di sini juga ada informasi underlying ETF-nya tuh apa aja sih, isi-isi saham yang menjadi underlying ETF itu apa aja sih. Di sini ada kolom basket di sini dimasukkan semua isi-isi ETF dari si ETF XNVE ini. Selanjutnya kalau kita mau bertransaksi kalau kita mau membeli kita tinggal pencet buy, atau kalau kita sudah punya kita mau jual kita pencet sell. Misalnya ini kita coba buy dulu ya. Nah, di sini nanti akan keluar tampilan seperti ini, kita tinggal masukkan kita mau beli di harga berapa, misalnya contoh di harga 118, dan kita tinggal masukkan volume yang mau kita transaksikan berapa, misalnya 100 slot. Nah, kita tinggal pencet send, nanti otomatis order kita terkirim untuk di HOTS-nya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Simon atas insight ETF-nya. Sama-sama Mbak Alia. Semoga informasi terkait ETF tadi dapat membantu teman-teman untuk segera mulai bertransaksi ETF di Mirai Asset dengan kode XNVE. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Asset selanjutnya. Happy cuan! Happy cuan!